Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita pada pagi hari ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu, dan agar Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kita taufik untuk belajar, tapi Allah juga memberikan kita taufik untuk memahami dan mengamalkan. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, nikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersama kembali dengan Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kembali bersama salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, dan kita masih bersama bab yakin dan tawakal, bab keyakinan dan tawakal. Dan kita telah menjelaskan bagaimana orang-orang beriman ketika menghadapi ujian dan musibah, mereka mengucapkan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah janji yang Allah janjikan, ini adalah janji yang Allah dan Rasulnya janjikan, dan ini adalah hal yang membuktikan Allah maha benar dan Rasulnya benar. Dan orang-orang beriman ketika menghadapi suasana atau kondisi sulit sekalipun, mereka masih begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik al-wakil. Dan kita pun juga menjelaskan bahwa saat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Rabb yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati, Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati, yang memiliki kehidupan yang sempurna, sebuah sifat yang sempurna untuk dimintai pertolongan dan dijadikan tumpuan, berbeda dengan makhluk yang sangat lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang kalaupun hidupnya tidak sempurna dan ia akan meninggal dunia. Dan kita pun sudah menjelaskan bahwa ketawakalan adalah sebuah bukti yang tidak bisa dipisahkan dengan iman. Orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatawakkalul mu'minun, hanya bertawakal kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kita imani itu, maka konsekuensi logisnya adalah kita hanya bergantung kepadanya. Kecuali kalau kita ragukan, maka kita akan second opinion, kita akan cari pihak lain. Tapi kalau kita yakin qul huwallahu ahad, Allah al-ahad, Allah yang esa, nggak ada yang serupa dengan Allah, Allahus samad, yang tidak butuh sama siapapun dan semua pihak butuh kepada Allah, maka
konsekuensinya kita hanya bergantung kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian, kita akan masuk ke ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita, ayat yang sering disampaikan oleh guru kita dan ustadz kita. Tapi sebelumnya tadi terlewat summary pertemuan yang lalu, yaitu Ali Imran ayat 159, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Dan kita masih ingat bagaimana keterangan Al-Imam Al-Baghawi, musyawarah, tapi begitu melangkah jangan bergantung dengan musyawarah kita. Hati kita jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung pada para pakar yang kita tanyakan. Hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musyawarah adalah akhdul asbab, adalah ikhtiar. Begitu kita berikhtiar, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh kita bermusyawarah, kita musyawarah. Begitu sudah dapat kesimpulan, bismillah kita langkah, atau kita melangkah, bismillah kita lakukan, dan hati kita bertumpu pada Rabbul Alamin. Hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah yang Allah muliakan. Lalu kita akan masuk ke ayat yang tadi kita sampaikan, surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Hadirin Allah muliakan, itu tengah-tengah dari ayat ketiga dari surat At-Talaq. Adapun dari awal, Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Awal ayat ini ada sambungan dari akhir dari ayat kedua tentang ketakwaan, dan kita sudah bahas di bab ketakwaan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Lalu dari bab ketakwaan, Allah berpindah ke bab tawakal, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki dan ditetapkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah telah menjadikan setiap hal takdirnya masing-masing, atau ketetapannya masing-masing. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan kebutuhannya, keperluannya, Allah akan cukupkan. Dan Allah akan merealisasikan atau melaksanakan ketetapan dan urusannya. Hadirin Allah muliakan, lalu Allah katakan, Allah telah memberikan takdir kepada setiap sesuatu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ayat ini
dikatakan oleh para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud bahwa inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling dalam, yang paling besar, yang paling tajam memerintahkan kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dibenarkan oleh Masruq, dan Masruq salah satu murid Abdullah bin Mas'ud, inna akbara ayatin fil Qur'ani tafawudha wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesungguhnya ayat terbesar di dalam Al-Quran dalam konsep menyerahkan segala urusan kepada Allah adalah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi ayat terbesar, ayat terpenting dalam konsep menyerahkan segala urusan kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ayat ini, jamaah. Adalah ayat ini. Jika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga Allah muliakan, lagi-lagi kita diajak untuk merenung dan mengimani hal ini. Bahwa pada saat kita serahkan urusan kita kepada Allah, maka kita serahkan kepada Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Qawi, yang maha kuat, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka sebuah hal yang sangat wajar, Ia Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan. Hadirin, apa makna fahuwa hasbuh? Apa makna fahuwa hasbuh? Para ulama menjelaskan bahwa makna hasbuh itu kafi. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Dan ini menarik.
kasih kita sesuatu yang membuat kita memenuhi kebutuhan kita, alias cukup. Karena yang terpenting dalam hidup jamaah bukan banyak-banyakan, bukan banyak-banyakan, tapi cukup. Tapi cukup. Sebanyak apapun kalau nggak cukup percuma. Kita punya uang 3 miliar, tapi biaya pengobatan istri kita 3,1 miliar, nggak cukup. Jadi nggak bisa dipakai juga. Ngasih rumah sakit 3M, kata rumah sakit, kami nggak mau terima. Ini nggak cukup. Kita punya uang besar, tapi untuk deposit ke rumah sakit sebelum tindakan nggak cukup, nggak diterima. Tapi punya uang sedikit misalnya, tapi cukup tuh, cukup. Itu yang paling penting. Allah cukupkan. Kan hidup tuh enak, enaknya kan cukup aja. Mau makan cukup, gitu. Tahun ajaran baru anak harus sekolah, cukup buat uang gedung, cukup buat SPP. Harus pindah kontrakan, cukup buat ngontrak di rumah baru. Bentuk kendaraan buat ngantar anak sekolah, cukup beli motor atau cukup beli mobil. Mau liburan, cukup buat sewa villa. Kan begitu jemaah. Hidup tuh paling enak cukup udah. Nggak usah besar-besar angkanya, nanti cukup. Kalau cukup udah enak deh. Makanya cukup. Fahuwa hasbuh, kafi. Allah akan cukupkan. Nah, kita orientasinya kan seringkali bukan masalah cukup nggak cukup. Kita orientasinya banyak-banyakan, banyak nimbun duit. Ternyata juga nggak kepake juga. Nggak kepake. Dan juga seringkali nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Ada seseorang kanker payudara stadium terminal, kata dia, dok saya bayar berapa, saya orang kaya dok, saya bayar berapapun, dokter butuh berapa, 25 miliar, 30 miliar. Kata dokternya, ibu mau punya uang sebanyak apapun tetap aja nggak cukup buat ini bu. Ini saya angkat tangan, nggak cukup, nggak cukup. Enakan cukup. Fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan dia. Dan bukan hanya uang aja. Anak kita nemnya udah tinggi, zaman dulu mungkin ya levelnya, nemnya tinggi, tapi nggak cukup untuk masuk ke sekolah yang dia tuju, nggak cukup. Nilai itu nggak cukup. Hadirin Allah muliakan. Saya tahu banyak orang kalau dari nilai dia nggak cukup masuk ke sebuah kampus favorit di dunia, tapi Allah buat dia masuk dari jalur lahir dan legal, nggak haram. Cukup tuh karena perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baiknya membuat dia cukup untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut atau di kampus tersebut, dan nggak nyogok, nggak segala macam, enggak. Intinya tuh cukup bisa buat sekolah, cukup bisa buat belajar, cukup. Itu ada banyak orang pintar, enggak deh, nggak pintar, kaya juga enggak, tapi
tapi kejujurannya cukup untuk membuat sahabatnya minta dia bergabung untuk jadi asisten pribadi sahabatnya dari ketika SMA. Kenapa? Kejujuran, ketulusan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diteleponlah sama sahabatnya, gue mau lo gabung sama gue, aku nggak punya skill. Enggak, lo ikut gue aja, gue nggak punya keahlian. Nggak masalah, lo bisa kan ngikut orang? Ya bisa sih. Gimana caranya? Ya udah, kalau gue ke kanan, lo ke kanan, gue ke kiri, lo ke kiri. Gue ketemu orang, lo duduk dekat gue. Oh, tapi gue nggak mau yang haram-haram. Nggak usah, kita pesan es teh manis aja. Yang penting gue mau lo ada di samping gue. Bisa. Pas waktu gajian, gajinya gede banget. Oh, nih bos. Yang penting dia nyaman, tenang, cukup. Ada aja orang kayak gitu. Itu yang saya tahu, belum lagi yang jamaah tahu. Pengetahuan saya terbatas. Cukup. Jadi hadirin Allah muliakan, ada aja jalan. Yang penting kan cukup. Kok perlu yang luar biasa segala macam? Enggak, cukup. Saya punya teman, nilainya ya bagus sih, tapi enggak yang nomor 1 gitu, enggak. Tapi kebaikannya selama kuliah itu cukup membuat salah satu dosen memperjuangkan dia untuk S2 dan keterima S2. Subhanallah, cukup gitu. Dan dia nggak pernah minta-minta sama makhluk. Yang penting dia tawakal sama Allah, jaga ibadah, berjuang semaksimal mungkin. Tapi kemampuannya bukan yang terbaik. Tapi salah satu dosen senang sama beliau. Masya Allah. Mana berkas Anda? Ini, saya akan perjuangkan Anda untuk S2. Keterima S2 di salah satu kampus terbaik di dunia. Nggak ngemis-ngemis, nggak minta sama makhluk, nggak menjilat, nggak nyogok, enggak. Legal. Kan setiap kampus punya kebijakan masing-masing. Jadi mau uang bisa masuk, konsep ini bisa masuk. Mau pendidikan, konsep ini bisa masuk. Mau kerjaan, konsep ini bisa masuk. Yang penting itu cukup, bukan harus cerdas, harus banyak uang. Enggak juga. Harus networknya harus luas. Network tuh bagus, tapi nggak harus juga demikian. Ya, hadirin, mana yang lebih luas daripada Rabbul Alamin, gitu aja dia udah. Mana yang lebih luas daripada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih kaya daripada Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih cerdas daripada Al-Alimul Khabir? Cuman masalahnya kita yakin apa enggak? Masalah kita yakin apa enggak? Di dunia ini ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang demikian. Di masyarakat kita ada banyak. Pokoknya hidupnya cukup aja deh. Ada aja. Pertolongan Allah tuh ada aja. Subhanallah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan begitu jemaah. Allah akan cukupkan kalau kita serahkan semua kepada Allah. Kalau kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang dapat beasiswa, nggak ada niat dapat beasiswa. Tapi orangnya gitu. Kalau kita tahu kesehariannya benar nih, ini orang tuh berusaha bertawakal kepada Allah. Dari kacamata kita, kebetulan dia ada di sebuah tempat, lalu ketemu dengan sosok yang sangat berpengaruh di sebuah universitas, ngobrol, terus sosok ini jatuh hati sama beliau, jatuh sama ini anak, santun, baik, akhlaknya ini, ya udah dikasih beasiswa. Pinter? Enggak. Punya qualified? Enggak punya. Pada saat itu fahuwa hasbuh. Itu poinnya. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Cukup untuk meraih cita-citanya, cukup untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Gitu. Yang penting cukup. Kita butuh apa, Allah cukupkan. Nah, hadirin Allah muliakan, makanya sebagian para ulama menjelaskan bahwa ketika kita merasa sudah bertawakal, lu berjuang segala macam, kok nggak dapat, jangan segera buat kesimpulan, karena salah satu kemungkinannya belum waktunya. Karena Allah paling tahu timing terbaik buat kita untuk mencukupkan kita. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, walakin rubbama anna al-hikmah ilahiyya iqtadat ta'khirahu ila al-waqti al-munasib lahu. Tapi seringkali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu, hikmah Allah yang maha sempurna itu memutuskan, atau Allah memutuskan dengan hikmahnya maha sempurna, Allah menunda mencukupkan kita. Menunda sampai kapan? Ilal waqtil munasib, ke waktu yang cocok, yang sesuai. Jadi kalau kita dikasih saat ini, nggak cocok. Bisa jadi prematur, nggak bagus, Allah tunda. Dan Allah bisa tunda 6 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau mungkin bukan kita, tapi anak kita. Karena paling cocok anak kita udah. Kita nggak cocok untuk posisi itu. Itulah sebabnya mengapa, mari kita lihat ayatnya lagi, coba kita buka ayatnya lagi. Setelah Allah mengatakan fahuwa hasbuh, Allah lanjutkan dengan firman-Nya innallaha balighu amrih. Sekali lagi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Terus apa kalimat berikutnya? Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan ketetapannya. Sesungguhnya Allah merealisasikan keputusannya. Artinya, ketika Allah sudah putuskan di kalimat sebelumnya bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan urusannya, kebutuhannya. Ini kan ketetapan Allah. Ini sudah konsepnya Allah, ketetapannya Allah, kebijakan Allah. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Ini kebijakan Allah. Ini ketetapan Allah. Lalu berikutnya,
Innallaha balighu amri. Allah pasti akan merealisasikan dan melaksanakan ketetapan dan kebijakannya tersebut. Kata para ulama tafsir, ini sebuah pesan la budda min nufudhi qada'ihi wa qadrihi. Ini memberikan pesan bahwa ketetapannya pasti akan terlaksana, pasti akan terrealisasikan, pasti akan terwujud. Tapi mungkin bukan saat ini gitu loh. Tapi bukan sekarang, tapi pasti akan terwujud. Kalau nggak hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kan nggak, karena Allah nggak mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhul al'an, nggak ada, kan nggak ada keterangan waktu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia saat itu juga. Enggak. Makanya kata para ulama, anal hikmat al-ilahiyah iqtadat ta'khirahu ila al-waqt al-munasib lahu. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna itu bisa jadi atau seringkali menunda sampai waktu yang paling tepat. Tapi tenang aja, innallaha balighu amri. Allah pasti akan mewujudkan ketetapannya. Kalau Allah sudah tetapkan, Allah akan cukupkan orang-orang yang bertawakal, maka pasti Allah akan wujudkan. Kapan? Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Gitu jemaah. Di waktu yang tepat. Nggak ada keterangan waktu dalam ayat ini. Kecuali kalau ada keterangan waktu. Qabla thalathati ayyam. Atau maaf, bukan ba'da thalathati ayyam. Allah akan wujudkan 3 hari lagi, misalnya begitu. Atau ba'dal usbu', seminggu lagi. Boleh kita tunggu. Tapi ini kan nggak ada keterangan waktu. Tapi bukan berarti di PHP. Allah akan kasih di waktu yang tepat. Jadi yang bikin kita stres, kitanya yang gagal paham, atau kita yang kurang paham. Mana nih katanya dicukupkan? Lu tenang dulu, mas. Emang Allah bilang hari ini? Enggak kan? Berarti Allah nggak bohong. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah lusa? Apa minggu depan? Apa bulan depan? Apa 2 tahun lagi? Allah yang Maha tahu. Ketika Nabi dan para sahabat melakukan umrah, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah, ternyata dicegat di Hudaybiyah oleh orang-orang kafir Quraisy dan nggak boleh masuk. Dan nggak ada para sahabat yang komplain, kan kita udah bertawakal ya Rasul, kenapa kita gagal masuk Mekah? Katanya Allah akan cukupkan kita kan cuma umrah. Enggak tuh. Singkat cerita, mereka pulang lagi ke Madinah dengan membawa perjanjian Hudaybiyah. Apakah Allah tidak cukupkan? Allah tidak wujudkan? Allah wujudkan kapan? Tahun depan. Tahun depan mereka umrah. Dan perjanjian Hudaybiyah sangat menguntungkan umat Islam ternyata. Jadi umrah dapat, dan dapat perjanjian yang menguntungkan dari segi dakwah yang dijalankan oleh Nabi SAW. Jadi umrah plus. Ini kan pelajaran bagi kita. Bukan berarti harus hari ini. Siapa yang bilang harus hari ini? Maka terapkan ilmu tawakal kita dengan, atau bab tawakal kita dengan bab kesabaran. Kan kita udah belajar bab kesabaran. Sabar. Ngebatu tuh. Sabar. Belum tentu saat ini. Belum tentu besok.
Oh, Nabi SAW dan para sahabatnya aja nunggu 1 tahun untuk umrah. Itu manusia terbaik di dunia. Nunggu 1 tahun. Itu udah berjuang. Dan zaman sekarang, saya mau tanya, Nabi SAW dari Madinah, lalu dicegat di Hudaybiyah, itu naik apa? Naik Boeing, naik Airbus, naik Sukhoi. Jalan kaki dan naik onta. Artinya effortnya luar biasa. Kita aja udah jalan 5 kilo dicegat sebel banget. Ini gimana kalau orang jalan udah 400-an kilo terus dicegat? Itu kalau nggak punya tawakal kepada Allah, ribut di situ udah. Hadirin Allah muliakan. Lalu coba kita lihat lagi ayatnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah telah menetapkan waktu untuk setiap ketetapannya. Allah sudah tentukan waktunya kapan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah tentukan waktunya. Allah sudah tentukan waktu dan takdirnya. Tenang aja, tenang. Yang penting Anda tawakal aja. Allah Anda tawakal, Allah akan cukupkan. Dan Allah pasti akan wujudkan. Pasti Allah akan wujudkan. Walaupun tidak hari ini, tapi Allah sudah tetapkan waktunya kapan. Dan waktunya pas yang terbaik. Kenapa? Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Ahkamul Hakimin. Allah yang paling tepat dalam keputusan. Al-Alim yang Maha mengetahui. Al-Muhsin yang Maha baik. Pasti Allah cari yang terbaik buat kita. Karena Allah yang Maha baik. Makanya nggak ada alasan untuk tidak serahkan kepada Allah. Lagi-lagi kita inilah yang membuat diri kita ribet sendiri. Kenapa? Karena lagi-lagi manusia, sebagaimana yang sering kita sampaikan ayatnya Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu tuh zalimnya minta ampun, bodohnya keterlaluan. Bodoh di mix dengan zalim, akhirnya suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Karena nggak ngerti, udah nggak ngerti zalim, udah jadi deh buruk sangka, nyalahin Allah, lalu pesimis, lalu mutung, udah uring-uringan, udah deh gue tinggalin deh, katanya ditolong, sudah 2 bulan nggak dapat, baru 2 bulan mas, Nabi 13 tahun di kota Mekah. Hadirin Allah muliakan. Jadi lihat bagaimana, kembali lagi ke ayatnya, kita renungkan bagaimana sangat sistematis, mulai dari waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, lalu innallaha balighu amri, lalu qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba kita lihat di layar jamaah sekalian Allah muliakan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Lalu Allah kasih pesan kedua, pasti Allah akan wujudkan. Balighu amr, pasti Allah nggak mungkin mengkhianati keputusannya sendiri, pasti Allah akan wujudkan keputusannya. Tapi ingat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Setiap keputusan ada waktunya, dan waktunya kembalikan kepada Allah. Kan kita serahkan sama Allah. Nama juga tawakal. Arti tawakal apa sih? Kan kita bergantung sama Allah, serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Sampai waktunya kapan, serahkan aja sama Allah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, para ulama itu seringkali tidak terlalu ambil pusing, apalagi mereka tuh tahu diri. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Mereka tahu bahwa effort mereka itu minim, banyak kekurangan.
tapi mereka tahu cara bersikap, cara bermain. Mereka serahkan aja sama Allah, nanti biar Allah yang kasih keberkahan. Makanya Muhammad bin Muhammad Al-Bahili pernah menyatakan, kata beliau, bida'ati qalilah, bekalku tuh sedikit, amalku tuh sedikit, effortku tuh sedikit, usahaku itu sedikit, ibadahku tuh sedikit. Wallahu yaj'alu fiha barakah, dan Allah yang menjadikan yang sedikit itu berkah. Itu berkah. Ini konsep kita, cari keberkahan, serahkan sama Allah, Allah kasih keberkahan, Allah kasih keberkahan, asal kita serahkan sama Allah. Jangan kita ngatur, kita ini makhluk lemah. Jangan bebankan diri kita, nggak bisa. Kasih yang maha sempurna, nanti Allah yang ngatur semuanya. Allah kasih kebaikan banyak. Ini kaidah kita. Amal kita ini terbatas, sikap kita ini terbatas, effort kita ini terbatas, ibadah kita tuh terbatas sedikit. Maka serahkan sama Allah, biar Allah yang buat itu jadi berkah, jadi banyak kebaikan. Kalau kita ngurus semua, ya 1 tambah 1 2 jamaah. Tapi kalau pakai keberkahan 1 tambah 1 bisa 100, bisa 500, bisa 1000, dan Allah akan cukupkan semua. Allah akan cukupkan. Yang jadi masalah, kita lupa menyerahkan semua kepada Allah, kita lupa bergantung sama Allah, kita andalkan diri kita sendiri. Ya makanya segitu, apa yang Anda tanam itu yang Anda dapat, kan begitu. Tapi para ulama enggak, mereka tahu diri. Saya ini lemah, manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. An-Nisa ayat 28 itu. Nah, kalau yang lemah ini ngerjain sesuatu yang nggak mungkin bagus, ya udah, tapi kita lakukan semaksimal mungkin, serahkan sama Allah. Allah yang atur semuanya, Allah yang atur semuanya, Allah akan kasih semuanya, Allah akan cukupkan semuanya. Jadi cukup. Kalau kita nggak akan cukup deh, kita nggak akan cukup, kita nggak akan cukup. Tapi Allah fahuwa hasbuh. Terakhir timbul pertanyaan, tapi kok saya kenal orang-orang yang nggak bertakwa, nggak bertawakal, bahkan kufur kepada Allah, urusannya dikasih juga sama Allah. Jamaah, pemungkasnya apa yang dikatakan Al-Imam Masruq, muridnya Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi orang yang tidak bertawakal Allah kasih, orang yang nggak bertakwa Allah kasih, orang yang kufur kepada Allah kasih, sebagaimana kita lihat sendiri pada hari ini. Tapi bedanya orang yang bertawakal bukan hanya Allah berikan kecukupan, tapi Allah gugurkan segala khilaf dan dosa-dosa, dan Allah berikan ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi bukan hanya kebutuhan kita tercover oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, tapi ketika kita bertawakal, itu dosa diampuni sama Allah, dan pahala dilipat gandakan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah itu yang terpenting dalam kehidupan dunia? Bukankah itu yang terpenting di dalam kehidupan dunia? Yang terpenting dalam kehidupan dunia kan digugurkan dosa, lalu dilipat gandakan pahala. Itu yang dikatakan Al-Imam Masruq. Kata
beliau, ghairu annal mutawakkila yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrah. Berbedanya antara orang yang bertawakal dengan yang tidak bertawakal. Orang yang bertawakal, dosanya diampuni sama Allah dan pahalanya dibesarkan dan dilipat gandakan oleh Allah. Kembali kita disadarkan bahwa inti dari ini semua kan bukan kebutuhan fisik dunia kita, jamaah. Bukan kebutuhan fisik dunia kita, tapi kebutuhan kita menuju akhirat. Kebutuhan kita untuk pulang ke kampung halaman kita di akhirat. Itu kan inti dari ini semua. Sehingga pembeda, kalaupun yang tawakal dan tidak tawakal sama-sama dikasih sama Allah, yang membedakan yang tawakal di samping dikasih, dosa-dosa diampuni dan pahala dilipat gandakan karena dia bertawakal. Pahala dilipat gandakan. Dan itu inti dari perjalanan kita, agar kita tidak kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke surga. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi jangan pernah buruk sangka sama Allah. Allah pasti cukupkan. Lalu Allah katakan, innallaha balighu amri. Allah pasti wujudkan ketetapannya, tapi setiap ketetapan ada waktunya, ada takdirnya, ada ajalnya. Sabar, tenang, dan ingat, itu pahala, pengguguran dosa dan pengguguran dosa. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, saya mau tanya bagaimana kiat bisa lemah lembut, sabar, ikhlas, tidak mudah marah, yang mungkin selama ini rahmat Allah belum bisa hadir di diri ini. Barakallahu fikum. Barakallah. Hadirin Allah muliakan, memang gak mudah ya, apalagi amal-amal disebutkan amal-amalan papan atas semua. Lemah lembut, sabar, ikhlas, gak mudah marah. Yang pertama jelas tawakallah kepada Allah. Ini poinnya, tawakal, minta pertolongan sama Allah. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupkan. Minta pertolongan Allah, tawakallah kepada Allah. Jadi seringkali itu kita berdoa ketika ada masalah dalam urusan dunia kita. Sudahkah kita semangat berdoa ketika kita punya masalah dengan amalan ibadah kita? Jadi mintalah pertolongan. Terus yang kedua, istijabah, jamaah. Kunci amalan hati itu istijabah. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak
kalian kepada agama yang akan menghidupkan kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kalau kalian tidak istijabah atau kalian tidak menyambut, Allah mampu memisahkan antara diri kalian dan hati kalian. Jadi kalau kita nggak menyambut, kita dipisahkan dengan hati kita, dan hati kita liar sehingga kita tidak bisa mengontrol hati kita sendiri. Allah Ta'ala bisa jadi istijabah. Ada pertanyaan tentang materi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, keselamatan untuk Ustadz dan all tim serta seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Izin bertanya Ustadz, jika kita berselisih dengan seseorang dan sesuai ayat hari kemarin ya, kita harus maafkan dia, setelahnya apakah sikap kita harus tetap sama seperti sebelum dia bersalah? Misalnya ketika sebelumnya dekat, setelah bersalah dan berusaha memaafkan, tetap harus dekat. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kembalikan ke surat Ali Imran ayat 159 kemarin kan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan dan beristighfarlah untuk mereka, dan tetaplah bermusyawarah dengan mereka. Hadirin Allah muliakan, kalau kita udah berusaha memaafkan, dulunya dekat, sekarang dekat lagi apa enggak? Hadirin, dekat atau tidak itu dikembalikan kepada maslahat, jangan dikembalikan kepada emosi dan baper. Kalau dia berubah, kalau dia bertobat, kalau dia menyesal, kalau dia berusaha memperbaiki diri, apa alasan kita tidak membuka hati untuk dia, untuk kembali dekat, bahkan bisa jadi lebih dekat daripada sebelumnya, lebih dekat daripada sebelumnya. Bukankah Nabi SAW menerima taubatnya orang-orang yang dulu menyakiti beliau, dan ketika beliau memaafkan, dan artinya tobat di sini memaafkan, karena penerima tobat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya banyak orang yang menzalimi beliau, dan salah satu syarat tobat adalah kan minta maaf, minta dihalalkan, dan Nabi halalkan, maafkan. Dan hubungan bukan sedekat sebelumnya, bahkan lebih dekat. Khalid bin Walid, bukankah Nabi maafkan kesalahan fatal beliau di perang Uhud misalnya? Lalu setelah dimaafkan dan menjadi kaum muslimin, hubungannya sangat dekat. Jadi dekat atau nggak dekat itu dilihat dari maslahat, objektivitas, bukan karena sakit hati, baper, atau subjektivitas. Allah Ta'ala misal. Dan semoga Allah menjaga objektivitas kita, karena objektivitas itu sangat sulit, kata Imam Malik. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim senantiasa dalam perlindungan Allah, amin ya rabbal alamin, diberkahi dan dirahmati oleh Allah, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seseorang sudah memutuskan sesuatu yang ketika dievaluasi proses pengambilan keputusannya tidak seideal yang Ustadz jelaskan seharusnya, seperti tidak dimusyawarahkan dengan ahli ilmu. Qadarullah ada hal yang dipertimbangkan, hanya didiskusikan dengan orang tua atau keluarga saja. Saya merasa takut kurangnya berkah menjalani keputusan tersebut sekarang ini. Bagaimana sikap saya sekarang seharusnya Ustadz? Sedih karena kurang maksimal, tapi tidak ingin sampai berputus asa. Syukran atas ilmunya Ustadz, jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Jazakallahu khairan. Siapa di antara kita yang bisa langsung perfect gitu loh? Ilmu itu bertahap.
Dan sebelum kita mendapatkan sebuah ilmu, pastilah sebelumnya kita membuat keputusan dalam hidup, dan itu tidak maksimal. Maka yang harus dilakukan adalah sempurnakan dengan istighfar dan taubat. Sempurnakan dengan istighfar dan taubat, lalu benar-benar minta pertolongan kepada Allah, dan jangan putus asa. Minta pertolongan kepada Allah, banyak berdoa, perkuat sholat jamaah, dan habis itu mulai benahi yang kurang, misalnya berkomunikasi dengan ahli ilmu, minta masukan dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, pertahanan takwa saya sudah jebol, saya bermaksiat dan zalim karena kezaliman saya ini, sehingga sehari-hari saya banyak masalah. Bagaimana caranya bisa kembali memakai APD ketakwaan kalau sudah kondisi seperti ini Ustadz? Saya hanya memikirkan bagaimana caranya dapat uang buat balikin orang-orang yang saya zolimi. Dan apakah doa dari pelaku kezaliman tidak dikabulkan? Jadi apakah doa dari orang yang melakukan kezaliman tidak dikabulkan? Apakah saya harus tetap berdoa walaupun saya pelaku zalim yang doanya nggak terkabul? Jazakallah khair Ustadz, mohon dibahas Ustadz, saya harus bagaimana? Jazakallah khairan. Ketika pertahanan takwa kita jebol, itu bukan kartu mati jamaah. Siapa yang nggak melakukan kesalahan? Semua kita, termasuk yang berbicara, semua kita melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi separah apapun kesalahan kita, jangan pesimis. Pesimis itu dari syaitan. Sezalim apapun kita di masa lalu, jangan pesimis. Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu yang menjanjikan kamu itu kefakiran, fakir, pesimis segala macam, merasa lagi lemah, gagal, hancur-hancuran, dan akhirnya adalah putus asa. Wa ya'murukum bil fahsya, lalu mengajak kita melakukan kekejian. Orang kalau udah putus asa, pesimis, udah down, udah ujung-ujungnya dosa udah. Makanya itu syaitan, jebakan syaitan gitu, buat orang merasa rendah, merasa kecil, merasa fakir, merasa pesimis, merasa putus asa, baru nextnya diajak melakukan kekejian. Lalu kita lanjutkan apa firman Allah dalam ayat tersebut, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan bagi kalian dan karunia. Lihat bahasanya kan, Allah syaitan menjanjikan kamu kefakiran, kefakiran. Biasanya cocoknya opositnya kan, dan Allah menjanjikan kekayaan, tapi Allah tidak sebutkan itu pertama. Allah sebutkan dan Allah janjikan ampunan. Allah janjikan ampunan. Karena seringkali jemaah sekalian, kita itu down, kita itu merasa pesimis, kita itu merasa kerdil karena kesalahan yang kita lakukan. Nah, Allah janjikan keampunan, sehingga jangan pesimis dong. Ada ampunan di sini. Jangan pesimis, ada ampunan. Ya udah, tapi ini salah saya Ustaz, saya memang hancur Pak Ustaz. Ya udah, salah. Allah janjikan ampunan. Karena kalau udah ampunan itu nggak bisa dipelintir-pelintir lagi sama manusia. Beda kalau misalnya tapi Allah janjikan surga, tapi saya nggak pantas masuk surga, nanti kan dijawab gitu lagi. Allah janjikan kekayaan, ya kekayaan kan buat orang sukses, saya ini gagal. Tapi kalau saya udah gagal, Allah janjikan ampunan. Oh iya ya, berarti masih ada kesempatan. Masih lah. Allah janjikan ampunan. Baru setelah itu karunia. Ya,
wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, karunia, ampunan. Separah apapun Allah janjikan ampunan. Selama nyawa belum ada di tenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat, ampunan. Separah apapun. Dan doa kita masih bisa diterima, tobat kepada Rabbul Alamin. Dan lihat, amalkan ucapan Muhammad bin Muhammad Al-Bahili tadi, bida'ati qalilah wallahu yaj'alu fihal barakah. Bekal kita, effort kita, kemampuan kita tuh sedikit, Allah yang jadikan berkah dan banyak. Jadi jangan kita harus bayar utang-utang banyak orang, jangan andalkan kemampuan kita ini sedikit. Minta pertolongan sama Allah, minta keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kemampuan kita dalam hal keyakinan akan pengabulan atas permohonan kita dengan tawakal, apakah kita masih memiliki kelemahan dalam memahami secara benar sifat Allah Rabbul Alamin sehingga kurang sabar dalam menanti hasil ketawakalan kita? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Jawabannya ya, ini karena kurang yakin. Makanya kan bab kita kan bab yakin dan tawakal. Dan ayat yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Lalu innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah sudah kasih waktunya setiap ketetapan. Ini kan berarti tadi kita sudah jelaskan penjelasan tafsir sebagian para ulama seperti Al-Imam Sa'di, bahwa Allah akan cukupkan, tapi belum tentu detik itu, bisa jadi kita tunda dulu. Nah, itu berarti ada jeda, berarti itu ada waktu. Nah, apa yang membuat orang itu bersabar menanti kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan. Makanya yakin dan tawakal nggak bisa dipisahkan. Keyakinan. Hanya orang-orang yang yakin yang bisa sabar menanti. Hanya orang-orang yang yakin yang bisa sabar menanti. Harus sabar. Harus sabar. Karena belum tentu saat ini, belum tentu besok, belum tentu lusa, bisa jadi bulan depan. Sabar. Dan kita nggak akan bisa sabar kalau kita nggak yakin. Harus yakin. Maka perkuat keyakinan kita. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan kita selama kajian. Dan apabila ada kekeliruan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.